sholli wa sallim wa barik. Adik-adik yang punya tugas mencatat, catat. Apa saja akhlak baginda Rasulullah? Satu, ada namanya akhlakul hasanah. Apa? Yang kedua namanya akhlakul karimah. Yang ketiga namanya akhlakul hazimah. Ujungnya aja kita hafalin ya. Hasanah, karimah, hazimah. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Khusus ibu-ibu guru. Ya, ibu-ibu guru coba. Ibu guru apa saja Bu? 1, 2, 3. Hazimah. Bapak-bapak yang ada di hadapan saya punten Pak. Ya Pak. 1, 2, 3. Kok iya? Bisa ini? Hasanah, karimah, hazimah. Tak ulang soiman. Soiman lagi mana dia? Apa akhlak hasanah? Nih, orang ada baik sama kita bilang makasih, kita baik lagi sama orang. Itu namanya akhlakul. Kebaikan orang kita balas dengan kebaikan yang sama. Misal, contoh akhlakul hasanah. Ibu datang ke rumah saya, Ustaz, saya bawa martabak 1 dus, 2 dus. Siap, makasih. Besok saya bawain ibu juga martabak yang sama 1 dus. Bu, ini ada martabak, alhamdulillah. Ini martabak beli di mana? Ya kemarin ibu bawa ke rumah saya. Beli martabak, bawain. Kalau perlu ibu datang ke rumah orang itu, bawain biskuit kongguan. Kalau bisa yang dalamnya benar-benar biskuit, jangan gambarnya doang biskuit tapi isinya. Ya, itu dia pengalaman nenek. Ada yang bawa kaleng askor, kita sakain coklat. Dibuka, opak. Betawi. Orang baik, kita baik. Itu namanya akhlakul hasanah. Artinya itu adalah kebaikan. Lalu Ustaz, akhlakul karimah bagaimana? Akhlakul karimah itu orang baik sama kita jauh lebih baik. Ibu bawain saya martabak 1 dus, besoknya saya bawain enggak tanggung, berubah sama abang-abangnya. Bapak bawain saya martabak, saya bawain berubah sama abang-abangnya. Ibu berubah sama abang-abang, pesan aja sendiri. Itu namanya akhlakul karimah. Susah nggak? Berat nggak? Wah. Orang kasih 1, kita kasih 3. Orang kasih 3, kita nggak mau kalah, kasih 6. Pas tabiul khairat, berlomba-lomba dalam itu akhlakul karimah. Susah dari orang begitu. Nih yang ketiga, akhlakul hazimah. Karimah artinya mulia, hasanah artinya baik, hazimah artinya agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak hazimah itu bagaimana? Tadi ibu disakitin, senyum dan tetap berbuat baik sama orang itu. Ibu dihianatin sama mantan. Ibu disakitin sama mantan-mantan terindah. Ibu nggak sukain, ibu doain, ya Allah biar pada sehat. Tuh akhlakul azimah. Bu, orang itu biasanya kalau udah kesel sama orang, benar-benar kesel, betul nggak? Saya Pak Ustaz udah kesel banget sama tetangga saya. Buat saya lihat dia hukumnya haram jadah. Salam Pak Ustaz sama orang yang paling saya benci di bracket saya. Bang Ustaz ketemu dia, bilang salam dari saya sampai ketemu di padang mahsyar. Berat. Pak Ustaz saking bencinya saya kalau dia lewat jalan besar, saya lewat jalan kecil Pak Ustaz. Dia lewat jalan kecil, saya motong jalan. Dia motong jalan, saya lewat pinggir kali Pak Ustaz. Dia lewat pinggir kali, saya nyebur ke kali Pak Ustaz. Gak stres, gara-gara benci sama orang. Enak gak itu begitu Bu? Itu mati jalani, nikmati, syukuri. Ulang lagi.
jalanin, nikmati. Pak Ustadz, suami saya sih ganteng emang Pak Ustadz, tapi marah-marah terus. Nah ibu pilih mana? Suami ganteng marah-marah terus, apa suami jelek tapi senyum terus? Beda. Ganteng marah-marah terus, stres, mending suami jelek senyum terus, betul nggak? Udah jelek, gila hati juga. Kalau senyum gak ada orang dia senyum, gila. Udah dah, cukup ini mah apa adanya aja. Ingat, semua yang kita ada di sekitar kita titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa supaya kita ingat mati dulu taksim dakikatul maut, kita disuruh sholat di malam subuh berapa rakaat, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, dan lagi ada yang 11, ada yang 23. Saya tanya adik-adik, siswi-siswa yang perlu sholat itu kita apa Allah? Saya nggak sholat, bapak ibu guru nggak sholat, sekampung nggak sholat, se-Indonesia nggak sholat. Allah merugi nggak? Allah bangkrut nggak? Yang perlu sholat kita apa Allah? Itulah ada doa innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Pak Ustaz, emang kalau habis sholat Allahu Akbar yang bagus matanya bagaimana Ustaz, merem atau melek? Disunahkan ya merem. Kalau melek ibu bapak sholat berjamaah sahnya baris ketiga. Di depan bapak ada yang sholat pakai kaos, kita lebih melek. Tuh kaos tulisannya gede di belakang. Udah bayar hutang belum? Wah ini ini. Kalau udah merem Pak Ustaz atau paling bagusnya nengoknya ke depan apa ke bawah. Ke bawah sunatnya supaya khusyuk. Kalau udah ke bawah merem apa melek, mendingan merem. Kalau melek suka keganggu sama yang lain. Udah cakep-cakep baca Fatihah. Iya karena udua iya karena sekali. Lihat yang sebelah lagi duduk. Ya Allah di kol hitam banget di dekat. Bacaan tangan kali ya. Allahu Akbar. Sholat kalau sejak tangan orang. Sholat harus pakai ilmu. Nggak usah usil sama sholat orang ya. Allahu Akbar yang begini kadang, Allahu Akbar yang di sini kadang, muter-muter dulu juga ada. Allahu Akbar Akum jarak. Tasahun ada yang lurus kayak kita, Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i, Hanafi, asyhadu an la ilaha illallah. Ada saudara kita yang tasawuf yang nyari sinyal dulu, saudara yang ada mungkin jaringan nggak bagus tuh ada. Yang salah yang mana? Yang salah pas lagi tahiyat akhir melihat yang sebelah tasawuf goyang, saudara itu misalnya. Nggak usah usil sama sholat orang, benahi sholat sendiri. Ingat mati, ingat sholat. Yang terakhir, jangan lupa banyak-banyak sedekah. Apa bu? Banyak-banyak sedekah. Nih, saya balik nih bu. Saya pegang benteng begini. Nggak boleh ada orang ngambil. Pasti bawahnya curiga terus. Benar ya? Orang bilang, orang ambil nih. Yang uang. Ada yang tutup curiga lagi. Bu, kenceng-kencengnya kita megang dunia, suatu saat harus lepas. Suka tidak suka, mau tidak mau, semuanya kita yang milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau lihat terjemahnya, sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami semua akan kembali hanya kepada
Maka ada doanya, hasbunallah wa ni'mal maula. Kita ini tidak berdaya. Adik-adik, saya tanya ya, Bapak Ibu guru, kalau kita pakai jam tangan nih, jam tangan yang mahal jamnya apa tangannya? Jangan. Bapak guru pakai jam 20 juta, Allah nggak kasih tangan, Pak. Mau taruh di mana itu jam? Mau taruh di leher, lihatnya kayak terlibat. Kacamata yang mahal kacanya apa matanya? Kaos kaki yang mahal kaosnya apa kakinya? Kakinya. Punya kaos kaki nggak ada kaki, kalau dipala jadi kupluk namanya. Sikat gigi yang mahal singkatnya apa giginya? Korek kuping yang mahal koreknya apa kupingnya? Ikan pindang yang mahal ikannya apa pindangnya? Tuh bocah tahu. Kalau kuping nggak pakai pindang saya tahu. Bukan banyak gua kayak ini. Lagi pakai guys baru 5 juga, nggak pakai nggak ada pindangnya loh tuh. Makanya lihat Bu di TikTok kan viral tuh ya, artis yang pada operasi, betul nggak? Coba ibu lihat. Orang kalau hasil operasian manusia rada-rada mukanya biar cantik tapi kok mirip ya, betul nggak Bu? Mirip-mirip gitu. Itu udah cakep, patung kurang luas dibikin lagi, buat tinggalnya. Biarin tak kalau artis uangnya mahal, terlepas dari hukum, dia punya uang, pergi ke Thailand 1 miliar, hidup jadi mancung, punya uang. Lah orang sini ngikutin artis, nggak gablek duit. Ujung-ujung operasi plastik, kalau plastik apa? Belum ada. Usah kena hujan, pakai meleleh. Alhamdulillah. Itulah kenapa kita perlu Allahu Akbar. Kita nggak pernah tahu loh, sakaratul maut itu kapan datang. Bisa nggak diundur-undur? Bisa nggak diakal-akalin? Ada emak-emak habis masak, nasi uduk, teh manis, ada semua. Tiba-tiba di kakak pintu, bingung, suaranya ngebas, gitu. Dia buka pintu kaget, pakai baju putih, jubah, pakai sorban. Bapak siapa Pak? Kenalin Bu, saya pencabut nyawa Bu. Oh, pencabut nyawa. Siapa namanya Pak? Ibrahim. Tuh udah kesini ya. Apa ya? Oh, betul. Ini Ibu Bais, ada pemilik sini. Nggak ada ya? Saya dapat tugas dari Allah untuk mencabut nyawa 10 orang 1 minggu ini. Di daftar saya yang paling atas ini nomor 1 Ibu Ais. Betul? Ini Ibu Ais? Betul Pak? Ibu Ais mikir, waduh sasaran pertama gua. Pak, di satu wilayah Ais ada 7 Pak. Coba Bapak mastiin jangan-jangan bukan Ais saya. Dicek. Betul? Ini sudah sesuai alamat. Ini saya sekalian COD Pak. Ini betul Ais yang ingin. Waduh kaget dia. Keringetan, merinding, meriang. Kontaknya jalan. Pak malaikat, saya baru masak nasi untuk enak. Makan bareng beliau. Persiapan sakaratul maut. Kata malaikat, iya boleh ya. Makan bareng di meja makan dulu. Habis makan lahap malaikat ngapain? Tidur. Kertas yang tadi diambil juga sama dia. Dilihat, wah benar nama gua nomor 1. Coret nomor 1. Pindahin ke paling bawah. Lumayan ada waktu seminggu buat kita hemat sama bayar utang. Seminggu. Masukin lagi ke jubahnya malaikat. Kelar, malaikat bangun. Malaikat senyum, kata malaikat, Bu Ais, makasih udah nyenangin dan ngenyangin saya. Karena saya senang, saya bahagia, Bu Ais saya kasih hadiah. Saya nggak jadi cabut nyawa dari paling atas.